Alhamdulillah Baraya kita sudah berada ya di kaki gunung, sudah dekat. Nah, ini patokannya ada rumah ya. Ini batu tempat khawat apa gimana Pak Ustadz? Ya, tempat khawat, bisa dikatakan tempat khawat. Juga ini bisa dikatakan pintu atau gerbang daripada gudang pusaka Eyang Mangkunagara. Masya Allah. Orang-orang yang mencari sampai iya. bersih-bersih. Baraya bisa Tapi ya, dilihat tadi ya. kalau bukan haknya ya Tidak akan dapat. Kalau ada yang haknya juga, kalau yang haknya jangan nggak usah dicari. Kadang-kadang suka langsung nyamperin kan. Iya. Jadi ini adalah seorang Pandawa atau patih dari Raden Cikudul. Yang notabene beliau ini adalah berada di pemerintahan Cikudul. Kemudian katakanlah kalau zaman sekarang ingin pensiun dari pemerintahan, beliau ini ya berhijrahlah ke Gunung Sembung sampai wafatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Baraya, kali ini saya sedang berada di Cikalong ya, dan saya akan berziarah ke makamnya Eyang Mangkunagara, yang makamnya berada di atas bukit sana ya, di Gunung Sembung itu namanya. Bagaimana keadaan di sana dan sejarahnya seperti apa? Mari kita ungkap riwayatnya. Baik Baraya, ini adalah rute ya menuju ke Gunung Sembung, ke makamnya Eyang Mangkunagara. Jadi beliau adalah penggawa daripada yang dalam Cikundul ya. Jadi banyak, kalau bahasa kerajaan itu namanya patih ya Baraya, penggawa itu. Tidak jauh lah penggawa sama patih. Nah, baik Baraya, jadi kita harus melalui jalan ini ya, menyusuri sawah ya, kiri kanan sawah semua Baraya. Itu sudah terlihat ya Gunung Sembungnya. Masya Allah, emang ini dikelilingi oleh gunung ya makamnya Baraya. Saya sekarang tidak sendiri, bersama rekan-rekan. Ini tidak jauh ya dengan Cikundul. Jadi memang yang dalam Cikundul itu banyak patih ataupun penggawanya ya Baraya ketika masa itu. Bahkan Eyang Suryapadang yang berada di Gunung Gambir itu, beliau adalah penasehat daripada yang dalam Cikundul atau Raden Arya Wiratanudatar. Masya Allah. Jadi menurut sesepuh di sini ya, adab-adaban berziarah itu yang pertama harus ke Gunung Gambir ya, yaitu Eyang Suryapadang, yang mana beliau adalah penasehatnya Cikundul. Lalu kedua harus ke sini, ke Gunung Sembung ya. Di Gunung Sembung ada dua, Eyang Mangkunagara dan Eyang Purwanegara. Nah setelah itu ke yang dalam Cinangsi ya, ke Tarikolot, baru ke bawah tuh ke jembatan yang ada Cikuripan di bawah jembatan. Mandi di situ, barulah ke ziarah ke makam yang dalam Cikundul. Itu jadi adab-adaban berziarah menurut sesepuh di sini Baraya ya. Ini ada sebuah airnya, emang banyak ya di sini Baraya ya, sangat subur sekali airnya. Lumayan jauh Baraya ya perjalanannya. Memang di Cianjur ini banyak sawah ya Baraya, terkenal akan beras Cianjur. Jadi beginilah keadaan daripada Cianjur tuh, nggak di mana-mana emang banyak sawahnya Baraya ya. Alhamdulillah Baraya, kita sudah berada ya di kaki gunung, sudah dekat. Nah, ini patokannya ada rumah ya. Ini nggak tahu dipakai nggak tahu enggak nih. Kita akan menyeberang. Oh, jadi ke sini ya Baraya, naik ya lewat sini ke Gunung Sembung. Jadi masih banyak orang yang belum tahu
tempat ziarah di sini baraya ya. Dan ada suatu kisah nyata ya, ketika orang yang terlilit hutang, punya ratusan juta ya hutangnya ya, sekitar 600-an, dan orang tersebut riadoh ataupun tirakat di makam ini sampai 1 minggu. Dan ada sosok berjubah putih yang bermimpi, katanya utang sudah ada yang bayar. Nah, jadi itu baraya ya, mempunyai hutang sekitar 600, dan ketika sudah tirakat 1 minggu dan bermimpi, kata orang dalam mimpi tersebut, hutangmu sudah dibayar. Dan beliau disuruh pulang dan akhirnya pulang. Ternyata memang benar, hutang dari bank itu sudah ada yang bayar ya, tapi itu yang bayar tidak tahu siapa dan tidak kenal. Masya Allah, berkat syariat daripada ziarah ke makam ini ya. Jadi memang tujuannya banyak yang ziarah ke sini itu yang masalah usaha ya, masalah keuangan ataupun terlilit hutang, insya Allah dengan wasilah ziarah ke sini ada jalannya ya. Ya, nanjak ya baraya ya. Aduh. Ini namanya Gunung Sembung baraya. Anginnya kencang sekali ya. Ntar kita akan menanyakan ya sedikit sejarah atau riwayat daripada yang Mangkunegara ini kepada sesepuh di sini ya. Udah ngos-ngosan baraya. Tuh jalannya memang kayak gini baraya ya, belum dibikinin sama pihak desa. Jadi masih orang tertentu saja ya yang ziarah ke Gunung Sembung ini. Adem sekali ya baraya udara di Gunung Sembung ini, Masya Allah. Memang tidak terkena cahaya matahari ya, dikarenakan banyak pohon-pohon besar dan tinggi. Di sini ada cai kehuripan juga. Napak tilas ya baraya pada sesepuh para pejuang terdahulu, karena memang beliau sangat berjasa sekali ya, makanya kita harus berziarah. Ziarah itu kan sunnah yang direkomendasikan ya, tidak wajib namun sunnah. Jadi sunnah itu tidak dikerjakan tidak mendapat dosa, dikerjakan mendapat pahala baraya. Jadi buat tambahan saja ya. Secara sepintas ataupun sekilas historis beliau kan seperti apa?
Kalau histori secara detail juga saya belum tidak terlalu jauh ya, karena saya juga ya bisa dianggap seperti Akang lah, Muhyiddin gitu ya, suka ziarah bertawasul betul di sini. Tapi konon katanya beliau ini adalah seorang Pandawa atau patih dari Raden Cikundur. Yang notabene beliau ini adalah berada di pemerintahan Cikundur. Nah, kemudian katakanlah kalau zaman sekarang ingin pensiun dari pemerintahan, nah beliau ini ya berhijrahlah ke Gunung Sembung sampai wafatnya. Baik, itulah baraya ya sedikit sejarah daripada Eyang Mangkunegara. Menurut sesepuh orang sini, saya akan melanjutkan nih. Gimana Pak Ustadz? Ya ini Kang, menurut cerita dari masyarakat, tempat berholwatnya Eyang Mangkunegara di sini. Oh, di sini. Di atas batu. Masya Allah. Boleh di-spill batunya? Kita akan lihat baraya penampakan daripada batu tempat holwat daripada Eyang Mangkunegara. Nah, ini baraya ya batunya. Assalamualaikum ya swahibah fi hadhil maqbarah. Assalamualaikum ya Eyang Mangkunegara. Wa man halakum min amatil muslimin antum lana salafun wa nahnu lakum tubaun wa inna insyaallah bikum lahikun. Jadi memang kalau ulama para wali memang holwat ataupun tirakat riadohnya di atas gunung atau di dalam gua ya, sebagaimana Rasulullah dulu pernah mendapatkan wahyu ya di Gua Hiro ya. Makanya para wali-wali sekarang pun ngikutin daripada Rasulullah ya, kayak si Abdul Muhi Pamijahan kan di Gua Saparwadi ya. Itu tujuannya biar kita itu fokus dalam tirakat ataupun riadoh, jadi menjauhi banyak kerumunan ya. Adapun di atas gunung ada banyak wali juga ya, jadi boleh-boleh saja, sah-sah saja selagi itu tempat bersih dari najis. Nah, baraya ya. Sudah terlihat makam daripada Eyang Mangkunegara ya. Nah, baraya jadi ini. Nah ini makamnya, makam Eyang Haji Mangkunegara yang semuanya berbentuk batu. Dulu juga pernah ada sebuah bangunan, tapi ya mungkin ada apa, alam, angin, hujan, kemudian ada rayap-rayap itu, jadi semuanya sudah tidak ada. Mungkin secara juga Rasulullah ini tidak mengizinkan untuk Mungkin saja tidak mengizinkan untuk terlalu dimegah-megah gitu. Kita Jadi ada kisah Kang yang pernah ziarah ke sini punya hajat gitu. Kebanyakan ya hajat-hajat di sini, mohon maaf, yang terlilit utang, Ya. yang banyak juga pedagang-pedagang yang sering ziarah ke sini. Kebanyakan yang ziarah di sini ya dari luar. Oh, dari jauh berarti ya. Dari wilayah, dari luar Cikalong atau Cianjur gitu, yang seringnya di sini yang ziarah itu malam Jumat, malam Selasa. Oh, itu yang dikhususkan Ya. berarti. Yang sering itu. Kalau siangnya itu
setelah habis Jumat. Habis Hmm. Jumat. Ini juga kalau habis Jumat sering ada yang bersih-bersih gitu. Jadi enak untuk melakukan tawasul atau ziarah ke sini. Alhamdulillah. Itu tapi pernah ada sempat yang jarah ke sini itu terkabul gitu hajat daripada syariat jarah ke sini. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, hakikat pada Allah Subhanahu wa taala syariat kita berziarah, kita bertawasul, bertawajuh, alhamdulillah banyak yang terkabul hajat-hajatnya. Jadi hutang terlunasi berkat Terlunasi jarah. berkah kita ziarah. Saat Masya kita bertawasul Allah. di makam ini. Iya, Masya Allah. Nah itu harapan batunya juga sama ketika beliau yang Mangkunagara berhalwat juga sama. Oh, di batu yang itu. Batu yang besar itu. Yang hijau itu ya. Ya. Baraya ini jadi makam daripada Eyang Mangkunagara. Jadi seperti ini beliau memang tidak mau dibangun megah seperti makam-makam yang lainnya, para wali-wali yang lain. Jadi pengennya seperti ini saja, secara alami lah, cuma ditumpuk-tumpuk batu-batu besar seperti ini. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Sofatullah, ya ahla la ilaha illallah, assalamualaikum ya wali Allah, assalamualaikum ya Eyang Mangkunagara, waman haulakum min amwatil muslimin, antum lana salafun wa nahnu lakum tubbaun wa inna insyaallahu bikum lahikun bi barakati umil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah, alhamdulillah sudah selesai ya. Nah, ini batu juga bekas tempat berhalwatnya Eyang Mangkunagara ya. Nah, seperti ini. Jadi ini kalau bisa orang yang ahli spiritual atau mata batinnya sudah terbuka, jadi ini gudang pusaka baraya ya, pusaka Eyang Mangkunagara berkumpul di sini. Masya Allah, ini kalau orang indigo ataupun ahli spiritual juga, ini itu istana baraya. Dilihat Gunung Sembung ini istana yang sangat megah sekali, itu dengan secara pandangan batin ya. Silahkan yang sudah merasakan atau yang tahu silahkan bisa dicek saja gitu ya. Adapun benar apa tidaknya kita kembalikan lagi, wallahu a'lamu bishawab. Nah, buat para baraya yang ingin berziarah ke sini silahkan. Yang berada di kampung apa ini Pak? Ini kalau ini desa disebutnya Desa Neglasari. Oh, Desa Negosari. Neglasari. Kecamat- Ini Nanggeleng, bisa disebut Kampung Nanggeleng, bisa disebut Kampung Ciberem. Oh, ada Desa Neglasari, iya iya iya. Kecamatan Cikalong Kulon. Nah ya, buat para muhibin jaroh ataupun pecinta wali yang ingin berziarah ke sini silahkan. Barusan sama Pak Ustadz sudah disebutkan ya alamatnya. Dan bisa mengunjungi juga. Siapa Kang kalau mau ziarah ke sini bisa menghubungi siapa? Boleh. Pak Ustadz boleh. Ya. Nah ya, Pak Ustadz siapa? Pak Yayan. Nah, Pak Yayan bisa menghubungi ya. Insya Allah ntar diantarkan apabila tidak tahu sama Pak Yayan ya. Mungkin cukup sekian video yang saya buat. Semoga menjadi informasi yang sangat bermanfaat dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tawasul